Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Keisha Ulia Putri Fatia. Di sini aku akan mewawancarai salah satu narasumber mengenai sejarah bahasa Indonesia. Nah, kita udah ketemu salah satu narasumbernya. Di sini dengan Abang siapa? Saya Samansa Abbas, biasa dipanggil Abbas, dari bisnis digital semester. Jadi ini mau nanya nih Bang tentang sejarah bahasa Indonesia. Yang Abang ketahui itu gimana? Untuk sejarah Indonesia, bahasa Indonesia khususnya yang saya ketahui itu ada dibagi ke 4 fase. 4 era. Era pertama itu era kerajaan. Jadi secara luas, dari dulu era kerajaan di Sriwijaya, bahasa Indonesia itu belum digunakan, tapi menggunakan bahasa Melayu. Awalnya itu dari Melayu. Jadi bahasa Melayu itu sudah umum digunakan dan luas digunakan sejak era kerajaan sampai berkembang ke era abad 20-an, era perkembangan nasional. Waktu itu di era itu bahasa Melayu ini sering digunakan atau menjadi bahasa yang umum, bahasa yang general. Meskipun ada bahasa saat itu masyarakat menggunakan bahasa Jawa mayoritas, tapi bahasa Melayu ini umum digunakan karena tidak ada tingkatan seperti kasar halusnya Sunda maupun Jawa. Jadi umum bisa diterima oleh semua kalangan. Makanya akhirnya digunakan oleh semua bangsa, semua suku, bahasa yang diterima. Terus era berikutnya ke Sumpah Pemuda. Nah di sini sebenarnya akhirnya bahasa Indonesia dicap atau ditandai dengan menjadi bahasa nasional. Sumpah Pemuda ini di rasa tiga berbahasa satu, bahasa Indonesia. Nah di situ akhirnya bahasa Melayu bertransformasi berubah dikit-dikit kata-katanya menjadi bahasa Indonesia, dan sampai saat ini baru di era sekarang pengejaannya itu udah disesuaikan, udah diperbarui, mulai dari pengejaan yang sekarang tuh terakhir EYD gitu kan, kayak gitu, dan sampai saat ini bahasa itu digunakan dan juga ejaan-ejaannya itu terus diperbarui. Itu sih yang ditahu asal usulnya. Oke, ini bagus banget sih Bang jawabannya. Makasih buat jawaban yang udah Bang kasih. Sama-sama, terima kasih. Oke guys, kita lanjut ke narasumber selanjutnya dengan Bang siapa nih? Perkenalkan, nama saya Ilyas Mauludin dari akuntansi. Oke, yang Bang Ilyas tahu tuh gimana sih sejarah bahasa Indonesia? Oke, ini kita ngebahas terkait bahasa Indonesia mungkin. Kalau misal dilihat juga, bahasa Indonesia itu lahir dari bahasa Melayu, yang dimana digunakan sejak abad ke-7. Awal mula lahirnya bahasa Indonesia itu lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 pada momentum Sumpah Pemuda. Dan pasca dari situ, bahasa Indonesia terus mengalami penyempurnaan dan pembukuan, sehingga pada akhirnya lahirlah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mungkin cukup sekian yang saya tahu ya. Jawabannya udah bagus banget sih Bang. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Oke guys, kita balik ke narasumber selanjutnya dengan Bang siapa nih? Nama saya Akbar Supiadirja, Dari Fakultas Ekonomi Bisnis, program studi bisnis digital. Aku mau tanya nih, seberapa tahu Abang tentang sejarah bahasa Indonesia? Setahu saya sih bahasa Indonesia yang sering kita kenal itu awalnya tuh dari bahasa Melayu, yang dimana bahasa Melayu itu
sering digunakan di berbagai perdagangan dan di Nusantara juga. Setahu saya puncak pengakuan bahasa Indonesia yang sebagai tanda nasionalis Indonesia semua ini pada tahun 1928 pada tanggal 28 Oktober. Segitu mungkin yang saya tahu. Jawabannya udah bagus banget ya Bang. Sebelumnya terima kasih untuk jawabannya. Oke guys, sekarang kita balik ke narasumber selanjutnya. Dengan Kak siapa nih? Kak Ira. Dari fakultas apa? FEB. Fakultas Ekonomi Bisnis. Prodinya? Akuntansi. Oke. Sekarang aku mau tanya nih Kak, seberapa tahu Kak Ira tentang sejarah bahasa Indonesia? Setahu aku, dan aku juga ngutip dari ahli bahasa Indonesia itu awal mulanya bahasa Melayu yang belum dimodifikasi, dimana masih murni Melayu. Dan seiring berjalannya waktu di abad pertengahan, itu mulai digunakan sebagai bahasa penghubung dalam perdagangan antar pulau. Jadilah, dan pada tahun Sumpah Pemuda, tahu kan tahun berapa, itu diresmikan sebagai bahasa Indonesia dengan berbagai macam modifikasi. Oke, bagus banget ya guys jawabannya. Terima kasih ya Kak Ira. Oke, sama-sama. Oke teman-teman, segitu aja wawancaranya. Jadi kesimpulan dari aku, sejarah bahasa Indonesia itu awal mulanya berasal dari bahasa Melayu, kemudian dimodifikasi melalui perdagangan, kemudian lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Oke, see you. Hah? Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay pusing banget coy.